Yesus mengatakan begini, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun untuk saat sekarang kamu masih belum sanggup untuk menanggungnya. Itu diterangkan di dalam Yohanes 16 nomor 12, Pak. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ini kalau kita tanya, kita melepaskan pemahaman kita terhadap agama Kristen dan juga pemahaman kita terhadap Islam, kita mengira dan menduga kira-kira apa saja yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada saat itu yang belum diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus mengatakan seperti itu. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Artinya banyak ajaran yang sejatinya disampaikan kepada Yesus pada saat itu, tapi karena keadaan Bani Israel belum sanggup untuk menanggungnya, maka Yesus belum ajarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, ajaran apa saja kira-kira yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan pertama, angkatan Yesus? Kalau kita tanya kepada saudara Bang Pano ini, kira-kira kalau ibadah hari Minggu, nyanyi-nyanyi di gereja, apakah itu ajaran yang kira-kira tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada angkatan Yesus, Pak? Nah, oke. Terima kasih, Pak. Iya. Waktu yang telah diberikan kepada saya. Begini menurut saya ya, pribadi ya. Iya. Itu satu-satunya dia orang Yahudi pada waktu itu, karena sempat kalau nggak salah ya dibilang Mesias, tapi mereka ini menunggu-nunggu Mesias. Mesias itu tidak tahu mereka bahwasanya sudah datang ialah Yesus yang akan diutus datang untuk menyampaikan kepada bait atau umat Israel, keturunan Israel atau Yahudi ini kan gitu. Iya. Jadi yang datang adalah Yesus, ya kan? Iya. Jadi yang mereka tunggu satu adalah Mesias, kan begitu. Iya. Nah, habis itu kadang-kadang mereka ini ajaran adat istiadat yang mereka andalkan. Jadi gak pala ini ke ajaran Bapa di surga. Kira-kira begitu menurut saya ya. Ini pribadi untuk saya ya. Itulah pengalaman saya. Tetapi mereka ini lebih diutamakan ajaran adat istiadat tadi. Jadi sehingga bisalah kita bilang belas kasih yang dikatakan Bapa di situ atau ibadah yang murni diabaikan. Seperti itu kira-kira begitu. Maka baik. Untuk janda-janda diabaikan, nggak di ini anak yatim piatu lah, orang miskin. Jadi itu yang Yesus belum sempat Yesus menyampaikan itu semua, jadi sudah dibantah seperti itu. Bahkan dilempar dengan batu, kira-kira begitu, Pak. Iya, oke, baik. Pertanyaan saya gini loh, Pak. Nanti juga akan saya tanya kepada umat Islam di sini yang ada di sini ya, kita santai. Pertanyaan saya gini. Yesus mengatakan masih banyak pengajaran yang belum bisa ditanggung oleh angkatan Yesus pada masa itu. Banyak hal yang ingin aku ajarkan. Tapi ketika aku ajarkan, saat ini kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Di dalam bahasa Yunani dikatakan etepola ekohemin legein. Ya, kamu tidak akan mampu untuk menanggungnya. Kamu belum bisa. Dinaste bastazein artinya bahwa orang-orang pada zaman itu belum bisa kemudian menanggung apabila Yesus mengajarkan hal itu. Iya.
Nah, pertanyaannya sekarang, ini kan sudah 2000 tahun. Ya. Kira-kira ajaran yang tidak bisa ditanggung yang ada di dalam Kristen pada masa angkatan Yesus itu apa? Apakah menyanyi di gereja itu adalah hal berat bagi Yahudi? Apakah menyanyi di gereja itu adalah hal yang sangat berat bagi Yahudi sehingga menyanyi di gereja itu adalah hal yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan Yesus? Karena saya rasa menyanyi di gereja itu adalah hal yang sangat mudah. Sementara Yesus mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Apakah itu? Nah, oke. Ini menurut saya, Pak, ya. Menurut saya ya. Bukan dalam artinya nanti saya memaksa semua orang ini harus begini, enggak. Menurut saya. Nah, belum ini sependapat dengan yang lain, apalagi bapak-bapak agama, ya kan. Jadi pada waktu itu satu, karena Yesus ini mengatakan, akulah utusannya, akulah bekerja di dalam Bapa ada aku dan di dalam aku ada Bapa. Nah, disitulah mulai ditolak. Nah, begitu. Makanya masih banyak yang disampaikannya, tapi itu saja udah ditolak. Makanya nggak sempat Nabi Yesus ini menyampaikannya. Karena pada waktu itu ketika dia berkata-kata demikian, maka mereka mengatakan, nah, berarti kamu ini menyamakan dirimu dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Artinya maksudnya itu tujuan yang dimaksud Yesus nggak mengerti mereka. Bahwasanya sebenarnya ya menurut saya ya yang saya sampaikan ini pesanan Bapa. Ini yang dia katakan kepada saya, sampaikanlah kepada umat Israel atau Yahudi ini. Iya, ya kan? Yohanes 12:49. Satu lagi, bukan agama seperti diajarkan seperti yang dibilang Bapak Juma tadi kan. Siapa tadi itu Bapak? Juma ya? Iya. Saya sendiri, Bang. Tadi dibilang diajarkan kepada orang Kristen ya, bukan kepada orang Kristen sebenarnya. Karena Yesus pada waktu itu nggak ada dia bawa nama agama. Gak ada dia bawa nama agama. Ya, kita sepakat dulu, Pak. Hanya ajaran. Kita sepakat dulu bahwa ada ajaran yang belum bisa diajarkan Yesus pada saat itu. Karena orang Yahudi belum sanggup menanggungnya. Sepakat tak kita? Iya. Oke, saya kasih pilihan. Kira-kira ajaran yang belum sanggup ditanggung oleh orang Yahudi pada masa itu berhaji atau beribadah hari Minggu. Pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau pergi ke gereja untuk bernyanyi. Kira-kira yang mana ajaran yang tidak bisa ditanggung pada masa itu? Menurut saya ini ya. Menurut saya. Itu pada waktu itu satu hari Sabat orang itu kurang mengerti macam mana dilakukan pada hari Sabat itu satu. Dan cara menyembah ibadah maksudnya ya, ibadah Iya, kan masih banyak hal yang ingin aku sampaikan. Iya. Tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Kira-kira ketika Yesus mengatakan, "Wahai Bani Israel, pergilah ke rumah ibadah kalian dan bernyanyi rialah di sana." Kira-kira itu susah atau mudah dilakukan? Sebenarnya kalau menurut saya ya mudah, Pak, ya? bukan yang gampang itu sebenarnya. Bukan mudah, bukan segampang itu. Kenapa? Karena dia berkata-kata begini, kuduskan engkau sebab aku kudus. Macam mana bisa kita menyembah Bapa atau kita mengatakan Bapakku
Aku pencipta langit dan bumi, sementara belum kudus kita. Artinya begini, belum lagi kita melakukan sesuai dengan kehendaknya atau syarat-syaratnya. Nah, itu yang apa? Enggak, maksud saya gini. Banyak lagi, ya itu yang Maksud saya gini, Bang. Apakah susah bagi Bani Israel ke tempat ibadah untuk bernyanyi? Sulit tidak bagi itu kurang mereka? tahu juga aku itu. Oke. Sulit mana Itu ketika kurang tahu aku. Iya, aku baik. Sulit mana ketika Yesus mengatakan, "Pergilah ke rumah ibadah untuk bernyanyi," dengan ketika Yesus mengatakan, "Kalian semua harus pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sujud menghadap Ka'bah." Kira-kira berat mana diterima, Pak, oleh orang Yahudi? Mungkin berat apa menerima ini, ajaran ini. Ajaran yang Misalnya kalau diarahkan Yesus misalnya ke gereja, berat itu sama mereka, kira-kira begitu. lebih berat itu ke gereja bernyanyi daripada jalan kaki ke Mekah yang jaraknya berapa ratus kilometer dengan jalan kaki untuk ibadah ke sana. Yang tadinya mereka sujud menghadap Aqsa, tiba-tiba disuruh menghadap ke Ka'bah, tempatnya Bani Ismail. Kira-kira berat mana, Pak? Karena Yesus mengatakan begini, "Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya." Ada satu ajaran yang belum bisa ditanggung oleh Bani Israel. Apakah berjalan kaki ke gereja, bernyanyi-nyanyi di sana, bertepuk tangan, itu berat dibandingkan pergi ke Mekah, menghadap ke kota Bani Ismail, tempat perkampungan Bani Ismail, sujud menyembah menghadap ke sana dan berhaji sampai ke sana. Sementara pada saat itu belum ada kendaraan. Kira-kira berat mana, Pak? Kalau menurut saya ya lebih beratlah apalah kalau apa ke Mekah sana, ya kan, karena berapa ratus kilo, ya kan? Itulah Begitu. salah satu, Karena jalan itulah salah, kan ya, itulah salah satu menurut ajaran saya ya, yang menurut belum, saya itu ya. Menurut iya, saya itu ya. betul, iya, itulah salah satu ajaran yang belum bisa ditanggung oleh Bani Israel pada masa itu. Makanya Yesus belum ajarkan. Makanya dikatakan gini, Pak. Tetapi, nah itu kan lanjutannya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti ada ajaran yang lebih berat setelah Yesus itu terangkat ke langit, di mana hal itu diajarkan oleh Roh kebenaran, dan Roh kebenaran itu bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan. Jika ajaran haji ini kita terima, ternyata betul di dalam Al-Quran, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didatangkan kemudian sebagai ruh dengan perintah dari Allah. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Tadinya kita tahu Bani Israel itu selalu menganggap Bani Ismail itu adalah bukan bangsa.
dianggap sebagai keturunan, bahkan mereka mengatakan keledai liar. Padahal itu adalah terjemahan yang keliru. Harusnya Ismail itu disebut sebagai laki-laki yang subur, karena Abraham dijanjikan akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Maka dia butuh anak penerus yang memang subur. Nah, itulah yang disebut Nabi Ismail, parah dalam bahasa Ibraninya. Lalu kemudian begitu datang orang-orang Bani Israel diminta untuk menerima orang di luar bangsanya sebagai nabi terakhir. Apakah mereka bisa tanggung itu? Nggak mungkin. Sedangkan Nabi Yesus saja, orang Israel datang kepada mereka mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan, ditolak. Apalagi ketika Yesus mengatakan, sesungguhnya kerajaan Tuhan akan diberikan kepada Bani Ismail, kepada Bani Arab. Apakah kira-kira Bani Israel terima? Tidak. Inilah yang dikatakan, ada banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Salah satunya tadi, menghadap ke Arab Saudi dalam ibadah, kemudian datang ke Arab Saudi sujud ibadah di Ka'bah, kemudian melaksanakan ibadah salat 5 kali sehari semalam wajib hukumnya, dan kemudian melakukan salat Jumat, meninggalkan hari Sabat, pindah ke hari Jumat. Karena hari Sabat itu khusus untuk Bani Israel, sedangkan hari Jumat itu dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Nah, inilah poin-poin yang sangat berat yang tidak bisa diajarkan Yesus pada masa itu. Maka yang harus datang mengajarkan adalah orang yang memiliki jauh lebih hebat kekuatannya daripada Yesus. Makanya di dalam Yesaya 42 di sana diterangkan bahwasanya Tuhan dikatakan gini. Saya lupa dalilnya, tapi setidaknya begini, Pak. Lihat itu hambaku, ya, yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi Tuhan akan menunjuk suatu hamba, di mana hambanya itu ada roh padanya, untuk kemudian hamba ini, oknum ini, utusan ini, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Artinya dia akan menyatakan hukum kepada seluruh umat manusia. Antara Yesus dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, di dalam Yesaya 42 ini jelas ini bukan Nabi Yesus, bukan. Karena Nabi Yesus mengaku dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Sedangkan yang dinubuatkan di Yesaya 42 nomor 1 ini adalah oknum yang akan membawa hukum Tuhan, di mana hukum Tuhan itu harus ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan itu hanya ada pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang saya katakan tadi, Pak. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, wa katsalika auhayna ilaika ruhan. Jadi dikatakan di Yesaya 42, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Al-Quran mengatakan, wa katsalika auhayna ilaika ruhan. Jadi ruhan itu artinya ruh. Demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, roh dengan perintah kami. Nah, jadi yang menggenapi ruh ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena di sini dikatakan supaya hambaku itu menyatakan hukum-hukumku kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, Al-Quran dikatakan Rasulullah Muhammad SAW diberi ruh oleh Allah. Dengan Allah mengatakan, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dikatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus untuk membawa keterangan-keterangan berupa mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka memikirkan. Nah, ini yang kita kembali kepada Yohanes 16. Di sini diterangkan, Pak, di Yohanes 16 ini dia mengatakan gini, hal ini kukatakan kepadamu dari semula. Itu nomor 4 dari Yohanes 16. Saat aku bersama-sama dengan kamu, aku menyatakan kepada kalian.
Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana aku pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab hatimu bersuka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, wahai Bani Israel, adalah lebih baik bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, nah ini kalau dia datang, penghibur ini ketika dia datang, kata Yesus, dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Ajarannya menginsapkan dunia akan dosa. Makanya Islam datang, ada haram, ada halal, ada makruh, ada mubah, penuh dengan aturan-aturan. Kenapa? Dunia harus diinsapkan dengan dosa-dosanya, dengan menjadikan sebuah kaidah di dalam penghapusan dosa. Kemudian yang kedua, dia datang mengajarkan kebenaran dan penghakiman. Nah, Rasulullah Muhammad SAW ketika datang mengajarkan Al-Quran, semua aspek kebenaran ada di dalamnya. Politik